Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Dwi Yarsono. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang membuat kuis edukasi menggunakan Quizizz. Bapak dan Ibu guru yang hebat, apa sebenarnya Quizizz? Quizizz merupakan web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran di kelas, yang bersifat online dan menyenangkan. Bahkan real time bisa kita dapatkan hasilnya. Kemudian Quizizz juga bisa kita pakai sebagai alternatif evaluasi pembelajaran ataupun PR untuk siswa, dan kita dapat pantau analisis per butir soalnya. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar bersama tentang Quizizz. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik dulu sebuah browser, karena nanti kita akan mengakses websitenya Quizizz. Kemudian kita masuk ke websitenya Quizizz, yaitu quizizz.com. Nah, beginilah tampilan dari Quizizz. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar di Quizizz atau belum pernah sign up, untuk yang pertama nanti kita akan melakukan sign up atau daftar dahulu. Nanti untuk lebih mudah, Bapak Ibu guru bisa menggunakan akun Gmail. Tentu Bapak Ibu guru sudah familiar dengan akun Gmail. Maka mari kita klik daftar. Oke, kemudian kita akan daftar dengan Google. Baik, kita masukkan akun Google kita. Misalnya saya menggunakan ini, email saya. Kemudian klik berikutnya. Kita masukkan password. Oke, bagi Bapak Ibu guru, karena kita nanti akan berperan sebagai pembuat soal, maka kita pilih dari ketiga pilihan ini, kita pilih sebagai seorang guru. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, inilah tampilan dari websitenya Quizizz Bapak Ibu. Kemudian untuk pertama kali membuat, kita nanti bisa mengedit profil kita melalui menu ini, menu tunjukkan profil ini. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa meletakkan foto di sana seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara membuat kuis baru? Maka di sini ada beberapa menu. Di sebelah kiri ada menu temukan kuis, ada kuisku, ada hasil, kelas, koleksi, dan meme, serta ada pengaturan di sini. Baik Bapak Ibu, untuk memulai membuat kuis baru, maka kita klik buat kuis baru. Oke, kita klik. Nah, kemudian kita berikan nama kuis kita. Misalnya kita beri karena saya berikan tugas TK begitu. Kemudian subjeknya bisa Bapak Ibu guru pilih yang mana. Kalau mungkin tidak ada di sini, bisa di klik lainnya atau lebih di sini. Nah, saya sudah ada di kategorinya adalah komputer. Kemudian klik selanjutnya. Nah, ini ada dua pilihan.
Ada dua pilihan menu setelah kita akan membuat kuis. Yang pertama adalah tulis sendiri. Tulis sendiri di sini nanti Bapak Ibu guru akan mengetik sendiri atau memasukkan sendiri pertanyaan, kemudian opsi jawaban dan jawabannya secara manual, atau Bapak Ibu sendiri yang akan menulis di sana. Kemudian untuk teleport ini kita bisa pakai dan kita gunakan, yaitu ketika misalnya kita akan mengambil soal dari sebuah file atau dikatakan sebagai perpustakaannya Quizizz, karena di sana ada soal-soal yang sudah tersimpan di dalam Quizizz, bahkan bisa kita pilih sesuai dengan temanya. Nah, untuk yang pertama, mari kita coba dulu menggunakan tulis sendiri. Nah, kemudian akan muncul lagi menu editor quiz. Ini adalah pilihan dari jenis soal yang akan kita buat. Ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada isi bagian yang kosong. Jadi seperti kalau kita biasanya buat soal yang istilah titik-titik itu, kita bisa pakai ini. Kemudian ada pemilihan, kemudian ada yang tipenya terbuka berakhir seperti ini. Nah, Bapak Ibu, untuk latihan yang pertama ini kita akan membuat dulu tipe yang pilihan ganda. Nah, kita klik. Nah, seperti ini menunya. Ya. Kemudian untuk menulis soal, kita tuliskan di sini Bapak Ibu. Ya, kita tuliskan di sini soal kita. Misalnya saya membuat soal tentang perangkat keras komputer misalnya. Kita coba. Kemudian kita masukkan opsi jawabannya di sini. Oke, misalnya ada opsi monitor, kemudian opsi yang kedua ini misalnya mouse, misalnya di sini printer, misalnya di sini kita isikan misalnya kita isikan speaker. Nah, kemudian kita di sini juga bisa tentukan waktu pekerjaan dari siswa. Misalnya ini kita beri sangat cukup 30 detik, biarkan 30 detik. Kemudian untuk memilih jawaban yang benar, kita klik di area tercentang ini yang merupakan jawaban yang benar. Misalnya kalau ini berarti mouse. Kemudian kita simpan Bapak. Nah, sudah ada seperti ini, ada satu. Nah, kemudian untuk membuat pertanyaan baru, kita bisa klik dari ini. Ada menu pertanyaan baru Bapak. Kemudian pilihan ganda lagi, kita isikan lagi. Misalnya pertanyaan kedua, kita isikan jawabannya. Kemudian kita atur waktunya, kemudian bisa kita klik simpan. Oke, jangan lupa Bapak Ibu kita tentukan jawabannya. Oke, ada ini jawabannya, kemudian kita klik simpan. Oke.
Kita sudah membuat dua pertanyaan untuk kuis kita. Sudah ada dua di sini. Kemudian apabila Bapak Ibu misalnya akan mengatur lebih lanjut, misalnya tadi ada yang terlewatkan, kita bisa atur di sini. Kita atur, kemudian masuk lagi, mungkin ada soal yang perlu diedit, bisa diklik di sini. Kemudian bisa disimpan lagi. Oke. Terus kemudian apabila ingin menghapus, ini Bapak Ibu bisa ada menu hapus di sini. Kemudian juga ada menu copy ketika Bapak Ibu menghendaki untuk menduplikat dari pertanyaan yang tadi kita buat. Nah, Bapak Ibu di Quizzes juga ada menu untuk menyisipkan gambar pada pertanyaan. Jadi untuk yang ketiga kita pilih ada kita sisipkan gambar misalnya. Media misalnya kita klik, kita pilih nanti gambar ya, kemudian kita pilih gambar ini gambar, kemudian kita klik menu ini, lalu kita cari gambar yang sudah kita download misalnya, atau kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah mendownload bisa download di internet. Ini kemudian pertanyaannya kita tuliskan. Misalnya ini adalah jawabannya, kita isikan misalnya oke, kita simpan. Jangan lupa kita pilih jawabannya, kita pilih, kemudian kita simpan. Nah, ini apabila kita menghendaki sebuah gambar di dalam pertanyaan kita. Lalu Bapak Ibu, bagaimana apabila kita menghendaki, tadi saya sudah sampaikan, apabila kita akan menggunakan teleport. Teleport itu adalah fasilitas yang ada di Quizzes yang memungkinkan kita untuk mengambil soal dari yang disebut dengan perpustakaan yang ada di Quizzes. Mari kita coba, kita gunakan teleport. Ya, seperti ini Bapak Ibu, misalnya sudah ada kriterianya. Kalau misalnya Bapak Ibu guru menyesuaikan tema atau menyesuaikan materinya, bisa di sini di area pencarian ini, kemudian bisa dicari sesuai dengan yang Bapak Ibu cari atau kehendaki. Misalnya saya sudah menemukan sebuah soal misalnya, nah seperti ini misalnya, ini, maka kita bisa tambahkan, nih kuis kita. Itu Bapak Ibu, seterusnya apabila ada yang lain kita bisa klik, kemudian kita tambahkan. Di sini ada scroll ke bawahnya, saya penjenengan cari. Ini adalah menu-menu yang ada di teleport sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Ini kemudian kalau kita kehendaki ini misalnya, maka kita tambahkan lagi. Oke, kita kembali. Nah, sekarang yang tadi kita ambil dari teleport sudah muncul di sini Bapak Ibu. Maka ini akan sangat mempermudah
apabila kita mencari sebuah pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan kita ujikan ke siswa kita. Nah, kita sudah jadi Bapak Ibu, sudah jadi semuanya. Kemudian soal yang sudah kita buat, kita bisa juga membuat ikon atau gambar tentang kuis kita. Nah, kita tambahkan gambar di sini. Nah, ini bisa kita tambahkan sebuah gambar yang misalnya mengilustrasikan tentang apa yang kita sampaikan ke siswa. Kemudian bahasanya kita bisa tentukan Indonesia, misalnya kita cari cuma Indonesia. Kemudian kelasnya, karena ini perangkat keras, tentu ini kita beri di kelas 7 misalnya. Kemudian ini biarkan terlihat publik saja. Kemudian kita simpan. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyelesaikan satu soal ini, mari kita akan selanjutnya yaitu mendistribusikan soal tersebut kepada siswa. Oke, kita akan klik kembali. Kemudian apabila kita sudah membuat beberapa kuis, maka nanti kuis yang kita buat akan tersimpan di menu kuisku ini Bapak Ibu. Nah, kemudian karena kita akan mendistribusikan tugas ini ke siswa, maka kita pilih tugas yang ini. Kemudian ada 3 opsi Bapak Ibu. Yang di sini ada main langsung. Main langsung ini digunakan apabila Bapak Ibu akan secara langsung memainkan game ini dalam sebuah ruangan secara langsung atau live. Misalnya Bapak Ibu guru menyelenggarakan ujian secara langsung di kelas, Bapak Ibu bisa menggunakan menu yang ini. Kemudian apabila Bapak Ibu menghendaki tidak pada saat itu Bapak Ibu menginginkan dikerjakan oleh siswa, maka kita bisa memilih menu jadikan PR. Atau misalnya Bapak Ibu akan mencoba kuis yang tadi dibuat, bisa Bapak Ibu klik di menu latihan. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat seperti apa kalau kita klik menu main langsung. Nah, seperti ini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memilih menu main langsung atau live. Ada 3 pilihan, ada secara tim, ada secara klasik, ada ujian. Bedanya kalau tim itu Bapak Ibu bisa membagi siswa-siswa kita menjadi berapa kelompok, menjawab secara bersamaan, kemudian nilainya akan kita gabungkan. Misalnya 3 anak, berarti nilainya nanti akan jadi 1. Kemudian kalau yang klasik ini apabila Bapak Ibu menghendaki secara individual siswa-siswa kita akan mengerjakan kuis tadi. Kemudian ada juga menu ujian, bisa kita pakai apabila Bapak Ibu menghendaki untuk digunakan sebagai ujian. Nah, kemudian apabila kita memilih menu jadikan PR, ini membuat kita bisa menentukan batas dari waktu pengerjaan dari siswa. Misalnya kita batasi tanggal 12 Mei, kemudian jam 1.45 misalnya, jadi 12 jam dari hari ini, maka kita bisa pilih yang jadikan PR atau homework atau HW kalau nanti ada kode yang berbahasa Inggris. Seperti ini pengaturannya. Ini ada opsi, karena di kuisis itu Bapak Ibu sebenarnya bisa membuat kelas-kelas misalnya kelas 7A, 7B dan seterusnya. Maka kita juga bisa atur kuis kita itu dikerjakan untuk kelas mana saja. Tetapi apabila Bapak Ibu misalnya secara global ditugaskan untuk kelas 7 keseluruhan misalnya, maka bisa
kita pilih yang tidak ditugaskan untuk setiap kelas. Kemudian pengaturan secara umum, ini peluang siswa untuk mengerjakan berapa kali. Misalnya kita pilih 1 kali, kemudian tunjukkan pertanyaan di game. Ya, tentu di game nanti siswa akan melihat pertanyaannya. Kemudian tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Ini sebaiknya tidak diaktifkan juga tidak masalah. Kemudian power up ini memungkinkan siswa mendapatkan poin bonus. Misalnya ketika dia cepat menjawab, kita bisa memberikan dia poin, tapi juga bisa kita nonaktifkan. Kemudian waktu, siswa dapat melihat penghitung waktu mundur untuk setiap pertanyaan. Ini untuk memudahkan siswa biar juga memperhatikan waktunya, kita bisa aktifkan. Kemudian tunjukkan papan peringkat biar nanti anak-anak merasa tertata. Kemudian pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak, kita aktifkan saja biar tidak sama dengan teman yang lain. Kemudian pertanyaan redemption atau penebusan ini digunakan apabila kita aktifkan, maka nanti siswa bisa mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah untuk dijawab lagi. Kemudian juga ada musik. Jadi selain di antara pertanyaan juga ada musik yang bisa kita aktifkan. Tetapi apabila kita tidak menghendaki ya tidak usah diaktifkan. Kalau biar menarik ya diaktifkan, tidak masalah. Kemudian perlihatkan meme. Meme ini adalah gambar-gambar lucu yang akan tampil setelah siswa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang bisa ditanggung, tapi kita tidak menghendaki misalnya kita nonaktifkan. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, inilah Bapak Ibu yang nanti kita akan bagikan ke siswa. Kita bisa menggunakan link maupun bisa menggunakan kode join. Jadi apabila siswa menghendaki kode untuk join, maka kita bisa sampaikan ini ke grup WhatsApp siswa misalnya untuk mengerjakan soal di kuisis. Nah, nanti siswa mengakses website joinmyquiz.com. Kemudian nanti memasukkan kode join ini untuk mengerjakan soal yang Bapak Ibu sampaikan. Tetapi kita juga bisa selain menggunakan kode ini, kita juga bisa langsung menggunakan link. Kita klik saja linknya. Nah, ini sudah link copied, artinya linknya sudah tercopy. Maka nanti kita tinggal meletakkan link tersebut dipaste di grup WA siswa misalnya, sehingga nanti siswa tinggal mengklik link tersebut untuk menuju ke kuis yang tadi kita bagikan. Baik, kita akan coba dari sisi siswa. Misalnya siswa mengakses melalui tautan, maka nanti siswa akan masuk kepada menu seperti ini, langsung menuju ke kuisis. Nah, ini nanti akan siswa memasukkan identitasnya, kemudian nanti kita akan mulai setelah tugas yang di sini disampaikan oleh guru, karena ini saya dari sisi siswa. Oke, kita mulai. Nah, seperti ini mulai game. Tetapi sebelum kita mulai, kita harus menunggu pemain untuk bergabung. Ya, seperti ini. Ya, kita akan mulai di tim nomor yang pertama, misalnya alat ini apa, kemudian kita jawab misalnya fungsinya adalah untuk yang mana misalnya.
Oke, seperti ini. Selanjutnya ini ada meme, tapi diabaikan, nanti akan menuju ke pertanyaan yang kedua. Nah, seperti ini akan masukkan, misalnya adalah mouse. Nah, ada meme lagi, ada musik, ini adalah skor yang tampil. Nah, ini yang ketiga, perangkat keluaran, misalnya adalah speaker. Lalu ada meme. Nah, kemudian yang keempat adalah perangkat keras jaringan. Berarti yang mana? Baik, ada power up. Power up. Ini adalah skor yang muncul. Kemudian ini apa? Berarti kita klik. Seperti itulah cara memainkan di sisi siswa. Begitulah Bapak Ibu segala penjelasan terkait dengan Quizzes yang kita bisa pakai untuk alternatif kita untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa, yang kita bungkus dengan sebuah kuis yang kita buat di Quizzes. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mari terus berbagi ilmu, mari terus membuat generasi muda kita generasi yang cakap, generasi yang terampil, generasi yang mulia akhlaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.